Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah garis besar pelajaran Sekolah Sabat ke-13 dengan judul Penutupan, Mengenal Yesus dan Firman-Nya. Para murid tidak dapat memahami sepenuhnya perkataan Yesus tentang apa yang akan terjadi kepadanya, yaitu kematian dan juga kebangkitan. Apa yang disampaikan oleh Yesus selama kebersamaan mereka tampaknya hanya didengar oleh para murid, tetapi tidak dipahami sehingga hal itu tidak menyentuh hati dan pikiran mereka dan tidak bertumbuh tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Penekanan pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini adalah apa yang akan kita peroleh jika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya. Berikut garis besar hari per hari pelajaran Sekolah Sabat. Yang pertama adalah pertemuan di Galilea untuk pelajaran hari Minggu. Setelah Yesus mati, beberapa murid kembali ke Galilea dan mereka melakukan pekerjaan mereka yang dulu, yaitu menangkap ikan. Di sana, di Galilea, Yesus menemui mereka. Pada waktu mereka melihat Yesus datang, terutama Petrus, Petrus langsung berlari menuju Yesus. Dia mendapatkan Yesus. Dan ada hal yang menarik yang terjadi kepada Petrus ketika dia bertemu dengan Yesus di Galilea. Pada waktu Yesus belum disalib, segala bentuk argumennya, pendapatnya, dan pernyataannya berfokus pada dirinya. Dia katakan, aku rela mati bagi Yesus, katanya, menyerahkan nyawaku bagi Yesus. Akan tetapi, setelah Yesus bangkit dan menemui Petrus di Galilea, kali ini pernyataan Petrus sudah mulai berubah. Ketika Yesus menanyainya tentang apakah Petrus mengasihi Yesus, lalu Petrus merespon dengan kalimat, "Engkau tahu segala sesuatu tentang diriku," katanya. Artinya, Petrus sekarang menyadari bahwa apa yang terjadi baginya, dia sudah berubah karena dia memahami tentang firman Tuhan yang selama ini disampaikan. Pelajaran pertama, setelah Petrus memahami tentang Yesus dan firman-Nya, memahami tujuan dari pengorbanan yang Yesus lakukan, maka hal pertama yang terjadi bagi Petrus dan juga dapat terjadi bagi kita adalah kita akan menjadi orang yang rendah hati. Sebagaimana Petrus, kali ini dia tidak berfokus lagi pada dirinya, tapi dia berfokus pada Yesus. Itulah buah dari pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus dan firman-Nya. Kerendahan hati adalah syarat utama dalam pelayanan. Setiap orang harus memiliki hal ini, karena kerendahan hati akan membuat kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kemudian pelajaran hari Senin, tetap memandang kepada Yesus. Setelah Yesus berbincang dengan Petrus, kemudian Petrus mengetahui bagaimana dia akan mati, ayatnya saya cantumkan. Kemudian Petrus melihat Yohanes. Lalu dia bertanya kepada Yesus, apa yang akan terjadi kepada orang ini? Maksudnya kepada Yohanes. Lalu ini jawaban Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Kalimat Yesus ini mengatakan bahwa kalau aku menghendaki bahwa dia akan hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengikut aku. Sebetulnya Yesus bukan ingin mengatakan bahwa Yohanes akan tetap hidup sampai Yesus datang, bukan. Melainkan Yesus ingin mengatakan kepada Petrus bahwa fokus saja mengikut aku. Tidak usah melihat orang lain. Tidak usah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi kepada orang lain. Itu bukan urusanmu. Maka hal kedua yang akan kita peroleh ketika kita mengenal Yesus dan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan tinggal di dalamnya adalah kita hanya akan fokus kepada Yesus, bukan pada orang lain. Ini penting kita lakukan. Fokus kita harus kepada Yesus. Karena kekecewaan seringkali terjadi karena kita terlalu berharap kepada manusia. Jangan sandarkan hidupmu, harapanmu, hatimu, rencanamu, dan bahkan perhatianmu kepada manusia, kepada seseorang, orang lain. Melainkan semua itu harus diarahkan fokus kepada Yesus. Kemudian pelajaran hari Selasa, terang dan gelap. Kitab Yohanes secara kontras memberikan perbedaan antara Yesus dan iblis.
Yesus digambarkan dengan hidup, terang, kebenaran. Sementara iblis dijelaskan dengan pembunuhan, kegelapan, dan juga pendusta. Maka hal ketiga yang akan kita peroleh ketika kita mengenal Yesus dan firman-Nya dan tinggal di dalamnya adalah kita akan hidup di dalam terang dan kebenaran. Hidup ini akan kita jalani dengan keterbukaan. Kita akan selalu berpikir, bertindak, dan berkata yang benar. Sebagaimana Yesus adalah benar. Sementara di sisi lain, jika kita tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal firman-Nya, apalagi tidak tinggal di dalamnya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan, dusta, kecemburuan, ketakutan, kecurigaan, atau bahkan kebinasaan atau kematian, sebagaimana yang akan diterima oleh iblis. Kemudian poin keempat, teologi dari atas atau dari bawah. Ini pelajaran hari Rabu. Penulis Sekolah Sahabat kita menggunakan dua istilah untuk menggambarkan tentang cara berpikir manusia. Pertama adalah teologi dari atas. Artinya dalam pengertian bahwa seseorang akan mengutamakan iman terlebih dahulu kepada firman, dan itu akan menjadi dasar atas segala sesuatu. Sebagaimana digambarkan dalam Ibrani pasal 11. Lalu kemudian yang kedua adalah teologi dari bawah. Dalam hal ini, segala sesuatu harus didasarkan atas aturan, kemudian standar manusia, ide, pemikiran, atau alasan-alasan manusia. Seperti yang terjadi kepada pegawai istana itu dalam Yohanes pasal 4, ayat 46-54. Ia hanya akan percaya kepada Yesus kalau Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Maka hal keempat yang akan kita peroleh ketika kita mengenal Yesus dan firman-Nya dan tinggal dalam kebenarannya adalah hidup kita akan berlandaskan firman Tuhan, bukan atas pengertian kita sendiri. Kemudian yang kelima, pelajaran hari Kamis, tinggal di dalam Yesus. Di dalam Alkitab ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, kemudian mereka menerima terang dan bertumbuh di dalamnya. Ada Nikodemus, ada perempuan yang ditemui di sumur, ada pegawai istana, kemudian ada orang yang sakit di kolam Bethesda, lalu ada juga orang yang lahir buta, ada juga Maria dan Marta. Mereka semua bertumbuh karena mereka menerima kebenaran itu, mengenal Yesus, dan mereka terhubung terus terhadap kebenaran itu. Hal ini digambarkan dengan ranting yang menempel pada pokok anggur, dan selama ranting itu menempel pada pokok anggur, ranting itu akan menghasilkan buah. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-11. Maka hal kelima yang akan kita peroleh jika kita mengenal Yesus dan firman-Nya dan tinggal di dalamnya adalah kita akan bertumbuh dan berbuah. Dalam hal apa? Dalam hal kasih, kebaikan, dan pelayanan kita kepada sesama. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat untuk minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran yang lebih baik ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.